Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajira Sarlia Putri dengan NIM 21102040446 kelas 3A Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekologi tumbuhan yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup ekologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Dengan subbabnya sebagai berikut. Yang pertama, ekologi dan ilmu-ilmunya. Yang kedua, pembagian ekologi. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi meliputi populasi, komunitas, ekosistem, hingga biosfer. Yang pertama, kita akan membahas tentang populasi. Populasi adalah kelompok individu yang memiliki kesamaan genetik dan berada bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama. Secara umum, apabila kita bicara populasi, maka yang kita maksudkan adalah anggota-anggota dari spesies yang sama, yang satu sama lain berdekatan. Yang kedua, komunitas. Komunitas adalah kelompok populasi yang berada bersama-sama dalam tempat dan waktu tertentu. Tingkatannya tergantung pada skala yang kita tetapkan. Kita dapat menggunakan komunitas untuk menunjukkan semua benda yang hidup di dalam suatu ekosistem, atau kita dapat membatasi perhatian kita hanya pada komunitas burung atau komunitas tanaman dan sebagainya. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan non-hayati yang membentuk sistem ekologi atau tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan tak hidup, di mana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi. Yang keempat, biosfer. Biosfer adalah ekosistem global, jumlah seluruh ekosistem planet atau seluruh makhluk hidup dan tempatnya hidup. Biosfer merupakan tingkatan yang paling kompleks dalam ekologi. Baiklah, kita masuk ke penjelasan tentang pembagian ekologi. Apa saja pembagian-pembagiannya? Mari kita simak sebagai berikut. Yang A, pembagian ekologi menurut bidang kajiannya. Yang pertama ada autekologi, yaitu ekologi yang mempelajari suatu spesies organisme atau organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya tekanannya pada aspek siklus hidup, adaptasi, sifat parasitis, dan lain-lain. Contoh dari autekologi yaitu mempelajari sejarah hidup suatu spesies organisme, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungan. Jadi, jika kita mempelajari hubungan antara pohon Pinus mercusi dengan lingkungannya, maka itu termasuk autekologi. Contoh lainnya adalah mempelajari kemampuan adaptasi pohon merbau atau disebut Insia palembanica di padang alang-alang dan lain sebagainya. Yang kedua ada snekologi, yaitu ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Ekologi jenis, ekologi populasi, misalnya mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa, hutan gambut, atau di hutan payau. Mempelajari pola distribusi binatang liar di hutan alam, hutan wisata, suaka marga satwa, atau di taman nasional, dan lain sebagainya. Dua bidang kajian utama dalam sinekologi adalah yang pertama, bidang kajian tentang klasifikasi komunitas tumbuhan. Yang kedua, bidang kajian tentang analisis ekosistem.
Yang B. Pembagian ekologi menurut habitatnya. Yang pertama, bahari atau kelautan. Salah satu ekologi bahari adalah ekologi laut tropis. Contohnya adalah interaksi antara ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Karakteristik dari laut tropis adalah yang pertama, keanekaragaman organismenya tinggi, suhunya relatif hangat, dan sumber makanan, mineral, dan hasil laut lain tinggi. Yang kedua, ada ekologi estuaria. Estuaria adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah pencampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai, sumber air tawar lainnya, atau saluran air tawar dan genangan air tawar. Lingkungan estuaria merupakan peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut, tetapi terlindung dari pengaruh gelombang laut. Yang ketiga, padang rumput. Padang rumput adalah daerah yang ditumbuhi tumbuhan yang berjenis rumput, seperti alang-alang. Alang-alang adalah jenis rumput tahunan yang menyukai cahaya matahari, dengan bagian yang mudah terbakar di atas tanah dan akar rimpang atau rhizome yang menyebar luas di bawah permukaan tanah. Alang-alang dapat berkembang biak melalui biji dan akar rimpang, namun pertumbuhannya terhambat bila ternaungi. Oleh karena itu, salah satu cara mengatasinya adalah dengan jalan menanam tanaman lain yang tumbuh lebih cepat dan dapat menaungi. Yang C. Pembagian ekologi menurut taksonominya. Yang pertama, ekologi tumbuhan. Ekologi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor cahaya. Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai sumber energi utama bagi ekosistem. Ada 3 aspek penting yang perlu dikaji dari faktor cahaya, yang sangat erat kaitannya dengan sistem ekologi, yaitu kualitas cahaya atau komposisi panjang gelombang. Kedua, intensitas cahaya atau kandungan energi dari cahaya. Yang ketiga, lama penyinaran seperti panjang hari atau jumlah jam cahaya yang bersinar setiap hari. Yang kedua, ada faktor suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Suhu berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut, sedangkan berperan tidak langsung dengan mempengaruhi faktor-faktor lainnya, terutama suplai air. Suhu akan mempengaruhi laju evaporasi dan menyebabkan tidak saja keefektifan hujan, tetapi juga laju kehilangan air dari organisme. Yang ketiga, ada faktor air. Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Tanpa air, seluruh organisme tidak akan dapat hidup. Bagi tumbuhan, air mempunyai peranan yang penting karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Yang kedua, ada ekologi hewan. Ekologi hewan adalah cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya yang menentukan sebaran atau distribusi dan kemelimpahan hewan-hewan tersebut. Yang ketiga, ada ekologi mikroba. Mikroba ada di mana-mana, seperti di udara, air, makanan, tanah, dan manusia. Di manusia terdapat pada usus, kulit, dan hidung. Permukaan suatu benda atau bahan pangan dengan pembelahan yang cepat, mikroorganisme berkembang biak dengan cepat dan kadang-kadang menghasilkan toksin. Dengan ukuran dan massa yang kecil, mikroorganisme dapat berpindah dengan mudah. Yang keempat, ada ekologi manusia. Menurut Amos Hallowell tahun 1950 dikatakan, ekologi manusia dengan demikian bisa diartikan
dalam istilah yang biasa digunakan sebagai studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia. Itulah penjelasan dari saya tentang ruang lingkup ekologi. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.